Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa, saya akan membahas soal sepak bola tanah air yang semakin hari mengalami kemajuan di bawah tangan dingin Coach Sintayong. Tapi ada saja orang-orang yang dalam tanda kutip tidak mendukung program dari Coach Sintayong. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan dari netizen soal sepak bola tanah air di bawah kepemimpinan dari Coach Sintayong? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ya, Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, halo, kok geding aku? Selamat untuk Sintayong bisa membawa anak-anak atau adik-adik ke semifinal di Qatar. Dan selamat pula pada Bung Towel, orang yang penuh iri dengki, mungkin jiwa kalbunya dirasui oleh setan yang benci sama sepak bola. Dia tidak rela kalau masyarakat Indonesia ini bangga. Semua itu adalah upaya. Betul. Upaya kita dalam meraih suatu prestasi. Dan naturalisasi tidak salah, tidak disalahkan, diperbolehkan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Dijamin oleh undang-undang begitu. Ini adalah prestasi luar biasa. Ya. Terlepas dari siapapun itu pelatihnya. Ini sudah luar biasa. Sintayong sudah memberikan yang terbaik sebagai pelatih. Nah, itu dia. Juga para pemain memberikan yang terbaik. Bagaimana bisa melangkah ke semifinal? Ini tidak mudah. Tidak seperti membalik cocoknya Bung Towel. Enak kalau ngomong angger mangap gitu kalau orang Jawa. Ini kemenangan kemarin ini membuat dia sakit hati. Dan nanti seandainya dan insya Allah bisa menembus final, ya kita nggak mendoakan sih. Khawatir saja saya Bung Towel stroke. Ini kekhawatiran saya. Saya tidak mendoakan, tapi ini bisa terjadi dengan siapapun. Yang lain bahagia, Anda menderita. Oke, Bung Towel sadar dan tidak perlu berdebat dengan Bung Towel. Untuk apa? Dia tuh nggak membuat apa, ilmunya itu pokoknya challenge dan lain-lain, itu ilmunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Coach Justin bilang debat sama dia itu tidak nyambung gitu. Orang bahas bola malah bahasnya terima kasih sama klub. Sebetulnya kita sudah layak untuk berhenti ngomong soal naturalisasi atau setidaknya perdebatan tentang naturalisasi sebaiknya dan selayaknya dihentikan, karena pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Rizky Ridho. Di lapangan tidak pernah terlihat berbeda dengan Pertama Arhan. Mereka ngototnya sama, mereka mainnya sama, seperti mereka seolah-olah bukan orang yang katakanlah disebut sebagai naturalisasi. Mereka berjuang, mereka bertarung, bermain sama ngototnya dengan pemain-pemain yang dibesarkan di kompetisi domestik. Jadi tidak ada kualitas pemain naturalisasi jauh di atas pemain lokal gitu. Ya walaupun ada beberapa pemain lokal yang bagus juga begitu, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pemain lokal yang bagus. Tapi kalau kita berbicara soal kualitas, pemain naturalisasi itu pemain keturunan itu jauh di atas dari pemain lokal. Nah kemudian kalau kita berbicara atau masuk ke dalam satu pertandingan, di situ tidak ada yang namanya naturalisasi pemain keturunan atau pemain lokal. Mereka di situ memberikan segalanya. Yang menjadi tujuan mereka adalah mencetak gol, mendapatkan kemenangan, bermain cantik dan untuk merah putih. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang
terlalu anti dengan naturalisasi atau pemain keturunan, lalu membeda-bedakan antara pemain lokal kemudian dengan pemain naturalisasi, saya rasa itu terlalu berlebihan. Rahasia atau apa ya, jurus Sinteyong itu sebetulnya sampai titik ini dikatakan berhasil itu kan satu, naturalisasi. Kalau versi saya nih pasti nanti diserang lagi sama netizen. Dua, lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ketiga, jagoan di medsos. Dan sayangnya pelatih-pelatih kita yang dihina, direndahkan dengan sebutan local pride itu nggak jago nih di medsos, nggak jago pelatih-pelatih kita. Kedua, mereka juga belum pernah mengalami dukungan, fasilitas, support naturalisasi yang sebegitu masif seperti sekarang. Kalau di zamannya Christian Gonzalez kan paling Gonzalez, Badim, dua ya, cuma dua gitu. Jadi tidak menimbulkan pro kontra seperti sekarang. Selain juga waktu itu era medsos, buzzer itu belum ada gitu loh. Tapi sekarang kan sudah menjadi sangat kompleks. Era yang disebut post-truth katanya gitu loh. Dan waktu itu jumlahnya juga publik terima dan publik mungkin punya legitimasi terhadap itu. Tetapi sekarang terbelah, hanya mungkin yang berani speak up terbatas karena pola penyerangan di media sosial itu. Jadi itu tadi, kalau saya melihat bahwa apa jurus Sinteyong, apa strategi Sinteyong, satu naturalisasi, dua lemparan ke dalam Arhan, ketiga adalah jagoan di medsos. Kalau kita mengacu kepada statement dari si Towel ini, maka percaya tidak percaya, suka tidak suka, sepak bola Indonesia tidak akan pernah maju. Karena kalau dia misalkan masuk dalam PSSI, saya yakin sepak bola Indonesia tidak akan maju. Karena bagi Towel, naturalisasi itu bukan solusi. Sedangkan dengan adanya program naturalisasi atau diaspora, pemain-pemain keturunan yang punya potensi luar biasa yang bermain di luar negeri itu bisa main di Indonesia, bisa membela Indonesia, dan bisa mengangkat performa Indonesia. Kalau dia bilang strategi Sinteyong itu hanya lemparan ke dalam Pratama Arhan, naturalisasi dan medsos, menurut saya ini tidak lagi berbicara soal profesionalisme. Dia tidak berbicara secara profesional sebagai seorang pengamat sepak bola, tetapi ya dia berbicara karena dia benci dan tidak suka terhadap pemain naturalisasi. Yang dia banggakan cuma pemain lokal pride. Oke, pemain lokal pride atau pemain lokal yang dibangga-banggakan sama Bung Towel itu ada yang bagus, bukan tidak ada. Ada juga pemain lokal yang bagus. Tetapi kalau berbicara kualitas di atas lapangan, tetap yang bermain di luar negeri yang punya ilmu itu lebih tinggi, yang punya kualitas lebih bagus daripada pemain lokal. Walaupun ada pemain lokal yang bagus juga gitu. Kembali lagi saya katakan, sampai kapan kita menghentikan naturalisasi? Sampai kita terpenuhi 150 orang pemain timnas dari kelompok usia mulai muda sampai senior. Kalau bisa penuhi itu, bisa kita lakukan, Bang. Kalau nggak bisa penuhi, maka kita akan cari semuanya. Jadi konsepnya, kalau konsep hukumnya udah selesai, sekarang adalah konsep memenuhi kebutuhan kita akan pemain timnas sebanyak 150 orang. Itu Bang Karni. Terima kasih. Kalau Towel dengar pernyataan dari Pak Arya Sinulinga, ini Towel bisa stres ini karena secara langsung PSSI bilang mereka masih mau mencari pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena kalau kita lihat sekarang Sinteyong bilang ya itu belum seberapa. Harus cari lagi pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka telah meninggal dengan tidak tenang anjing saya yang bernama si Towel. Meninggal dengan tidak tenang karena sakit hati, karena tidak diikut sertakan dalam sepak bola nasional. Kalau ikut sertakan dia jenazah sepak bola tidak maju. Dihanyutkan di Kali Brantas besok setelah final Piala Asia Under 23. Terima kasih. Dia tidak berbicara secara profesional. Boleh mengkritik, siapapun boleh punya perbedaan pendapat, ya itu hal yang wajar. Tapi yang dikritisi sama si Towel ini itu sama sekali tidak pada taktikal gitu, tidak kepada strategi gitu. Dia hanya menyerang Sinteyong. Menurut saya pribadi, menurut saya itu karena mungkin ada pemain yang dia titipkan tetapi tidak dipakai oleh Sinteyong.
Mana kemarin yang bilang challenge STY jangan pakai Nathan, dicoba, di challenge lah, apalah, nggak pakai Nathan. Tuh lihat ya, itulah kontribusi dan kelebihannya Nathan, bro. Lu nonton nggak semalam yang koar-koar waktu itu ya, Bung, ya inisialnya Bung T. Orang pertandingan penting, dia bilang mau challenge. Sintayong bisa apa pakai Nathan? Ini orang pertandingan penting bagaimana? Dia omong tuh tidak pakai ini dia. Semenjak si Towel ini membeda-bedakan antara pemain lokal dengan pemain keturunan, ini ternyata berdampak negatif terhadap mental pemain timnas kita. Karena begini, contohnya tadi malam deh, yang pertama kali ngegolin tuh kan pemain keturunan tuh, si Ivar Jenner kalau nggak salah. Lalu kemudian disusul oleh tindakan-tindakan Marcelino Ferdinand yang pemain lokal yang kesannya itu individualisme. Kenapa bisa muncul mental individualisme di Marcelino Ferdinand? Yaitu karena adanya pembedaan antara pemain lokal dengan pemain keturunan. Jadi seakan-akan Marcelino Ferdinand itu ingin menunjukkan, kalau pemain keturunan bisa hebat, bisa cetak gol, gua juga bisa nih pemain lokal cetak gol. Akhirnya terjadilah individualisme, tidak lagi kerja tim. Kenapa? Karena adanya pengkotak-kotakan, pembedaan antara pemain lokal dan pemain keturunan. Udah, sekarang kita fokus mau lawan Junia menuju Paris. Udah, si Toel tuh gak usah komen-komen lagi kayak begitu-begitu, karena itu merusak mental pemain timnas. Menurut saya kalau sudah di dalam lapangan itu tidak ada yang namanya pemain keturunan atau naturalisasi atau pemain lokal. Semua sama. Anak-anak Indonesia yang tujuannya cuma satu, Indonesia menang dan mengharumkan nama Indonesia, itu saja. Tidak ada lebih dari itu. Surat terbuka untuk para kardus muka bengkoang yang cuma FOMO doang. Kalian stop hina-hina para pemain timnas Indonesia. Mereka itu sudah memberikan segalanya di lapangan. Ya, tapi betul. memang keberuntungan itu belum datang. Kalian harus ingat, timnas Indonesia itu debutan di Piala Asia U23 ini. Bisa sampai semifinal saja, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Kalian harus ingat, saat timnas mengalahkan Yordania, mengalahkan Australia, sampai mengalahkan Korea Selatan, para pemain kalian puji-puji, kalian berikan sanjungan-sanjungan yang luar biasa. Tapi saat mereka kalah, mereka kalian caci maki, kalian hina-hina, bahkan kalian hina sampai keluarganya. Untuk apa? Untuk apa? Kalian boleh mengkritik, tapi jangan menghina mereka, apalagi menghina keluarganya. Ya. Kalah dan menang itu biasa dalam dunia sepak bola. Argentina saja sering gagal, sebelum akhirnya mereka berhasil menjadi juara dunia tahun 2022 silam. Apa kalian pikir Argentina tidak memakai proses? Proses mereka sangat panjang. Kalah di final lawan Jerman, kalah lawan Chile, kalah lawan Prancis, bahkan kalah lawan Arab Saudi. Tapi, dari kegagalan-kegagalan itulah yang membentuk mental juara mereka. Jadi, kalau kalian tidak mampu mendukung timnas saat mereka kalah, jangan ikut berpesta saat mereka menang. Setuju. Indonesia di ajang Piala Asia ini tim debutan dan juga tim kalau boleh dibilang mediocre. Karena pemain-pemain yang dipakai sama Coach Sintayong pemain Liga 1, pemain-pemain keturunan yang dari luar pun yang bermain di luar negeri itu ya, Divisi 2, Divisi 3. Tidak ada yang bermain di Liga teratas atau kasta teratas. Semuanya di Liga 2, Liga 3, atau kasta kedua, kasta ketiga. Tetapi kemudian mereka bisa masuk sampai semifinal saja, itu sudah luar biasa. Itu sudah satu prestasi. Karena target dari PSSI untuk Coach Sintayong cukup sampai 8 besar. Tapi Coach Sintayong bawa timnas Indonesia itu sampai ke semifinal. Seharusnya kita sudah patut untuk berbangga. Kalau Indonesia sampai semifinal dan meraih posisi keempat, itu sudah sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal persepak bola Indonesia, dan mereka menanggapi soal Bung Towel yang selalu mengkritik Coach Sintayong. Kritikan boleh, tapi yang dikritik sama Bung Towel ini tidak fundamental gitu, tidak kepada profesionalisme. Orang mengkritik itu komposisi pemain, orang mengkritik jalannya pertandingan itu seperti apa, bagaimana strategi yang dipakai, kepemimpinan wasit itu seperti apa. Sebenarnya itu yang dikritik oleh satu orang pengamat sepak bola yang kalau boleh dibilang profesional sebenarnya. Tetapi orang ini itu lebih kepada dia mengkritik yang sebenarnya tidak penting untuk dikritisi, tapi dia ada saja celahnya dia untuk mengkritisi Coach Sintayong. Tetapi apapun kritikannya dia, jangan kita pusingkan, cukup kita balas, cukup kita
counter setiap narasi-narasi dia dengan data yang ada di lapangan, yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terlepas dia itu tidak suka dia anti dengan naturalisasi dan lain sebagainya, itu urusan dia begitu. Tapi yang pasti ketika di lapangan pemain naturalisasi, pemain lokal itu tidak ada perbedaan di sana. Semua sama anak-anak Indonesia, semua sama orang Indonesia yang tujuannya cuma satu, Indonesia harus menang di setiap pertandingan. Kalau bahwa kemudian mereka kalah itu beda ceritanya, karena setiap pertandingan tidak mungkin Indonesia harus menang. Dan kita terus dukung timnas Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 karena Indonesia akan melawan Guinea tanggal 9 Mei 2024. Dan di atas kertas Guinea ini levelnya jauh juga, jauh sekali, karena negara Afrika ini dia berada di peringkat ke-78 atau 79 peringkat FIFA gitu. Sedangkan Indonesia ada di 100 sekian dan jauh sekali. Dan juga materi pemain mereka itu ada yang bermain di Liga Inggris, ada yang bermain di Liga Spanyol juga. Mantan pemain Barcelona yang sekarang kalau tidak salah itu main di Getafe, kalau tidak salah ya, main di Getafe. Dan bandingkan dengan pemain-pemain Indonesia yang bermain di liga luar, tapi itu ada di kasta kedua, kasta ketiga, dan liga-liga lokal. Tapi apapun statistiknya di atas lapangan coba dulu gitu. Kalah urusan kemudian, yang penting fight dulu, mentalnya harus mental pemenang. Jangan sampai baru turun lapangan seperti lawan Uzbekistan mereka sudah gugup, down duluan ya, karena ini pertandingan hidup dan mati. Satu-satunya jalan terakhir untuk timnas Indonesia bisa main di Olimpiade Paris. Dan kalau kalah sudah habis, pupus sudah semua harapan untuk main di Olimpiade Paris. Dan kalau menang, puji Tuhan, alhamdulillah Indonesia masih bisa berlaga di Olimpiade Paris. Dan kita terus dukung timnas Indonesia, jangan sampai kendor dukungan kita buat timnas Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.